Baik, selamat pagi Bu Rindi. Selamat pagi Pak Irul. Ya, alhamdulillah sehat ya hari ini ya. Alhamdulillah Nah, sehat. ngomong-ngomong ini Bu Rindi untuk persiapan kita hari hari apa? Besok hari Rabu ya. Iya, Persiapan observasi hari Rabu iya, kita adakan pra observasi dulu ya. iya. Saya ingin mengetahui nih persiapan Bu Rindi untuk kegiatan pembelajaran besok. Kira-kira kegiatan apa yang akan dikembangkan Bu Rindi untuk konsep pembelajaran besok di kelas Bu Rindi? Kegiatan berkomunikasi, tapi lebih tepatnya di keterampilan berkomunikasi. Mm-mm. Karena apa? Karena berkomunikasi itu sangat penting untuk melatih penanggapan siswa terhadap temannya. Karena apa? Mereka kadang malu untuk berbicara di dalam kelas. Iya, iya. Misalkan untuk kolaborasi dalam kelompok tersebut. Jadi dilatih ya. Iya, dilatih Intinya dulu. yang dikembangkan adalah keterampilan berkomunikasi gitu Bu Iya, Rindi ya. keterampilan Baik Bu berkomunikasi. Rindi, apa alasan Bu Rindi untuk memilih kegiatan di poin 1 tadi yang saya tanyakan? Oke, alasan saya pada poin 1 ini yaitu pertama terhadap materi pembukaan Undang-Undang Dasar tahun Mm, 1945 mm, berhubungan dengan proklamasi kemerdekaan ini, yaitu ingin eh, murid-murid bisa mengembangkan keterampilan komunikasi dan melatih mereka berani berbicara. Berani mm, berbicara ya itu tadi untuk mengutarakan pendapatnya. Karena apa? Mereka mm. selama ini malu untuk mengungkapkan pendapatnya Iya, sendiri. Padahal apa? Dalam materi ini untuk mengungkapkan pendapatnya itu sangat penting. penting ya untuk Iya, menggali apa yang iya, ide-ide atau pemikiran anak. iya, Jadi butuh dilatih iya butuh keberanian dilatih berbicara ya. keberanian. Ya ini penting Bu Rindi, bagus sekali Bu Rindi. Kekuatan dan kelemahan apakah sudah diukur oleh Brimdi? Kira-kira kekuatan dan kelemahan apa yang dimiliki ketika Bu Rindi memutuskan memilih apa yang dikembangkan di poin 1 tadi? Nah, kekuatan dan kelemahannya di sini yaitu murid lebih aktif untuk mengungkapkan pendapatnya. Hmm, Karena apa? hmm, Suatu pendapat itu sangat penting dari kelompok satu, kelompok dua, apalagi nanti ada tanggapan itu malah lebih bagus lagi untuk melatih keterampilan mereka saat mengemukakan pendapat di dalam kelas iya. tersebut. Berarti dengan ada pertanyaan tereksplor ya. Iya, Dengan menjawab itu mereka juga berpikir kritis, iya, bernalar kritis. iya. Iya, bagus Bu Rindi. Kelemahannya Bu Rindi? Ada kelemahan? Kalau kelemahannya di sini, saya melakukan pendekatan terhadap murid yang kurang aktif, Kurang aktif ya. ya, karena kadang mereka asik sendiri dengan dirinya sendiri, Hmm. atau mereka lebih cenderung ke pemalu untuk menemukan pendapat tersebut. Milih kadang diem, Iya, tidak lebih aktif dalam diem. kelompok gitu ya. Iya, Iya, iya. Betul. Bisa diceritakan sedikit Bu Rindi, tahapan konsep pembelajaran besok, mulai oke, dari awal, inti sampai akhirnya. iya. Awal pembelajaran itu biasanya saya melakukan salam terlebih Mm, dahulu, terus menyapa murid, ya. memberikan semangat murid, Mm, lalu menyuruh mereka doa bersama, terus saya mm, mengecek kehadiran kelas. Nah, di situ saya bisa melakukan apersepsi atau ya, pemantik. ya. Setelah itu bisa melakukan membaca kompetensi dasar atau tujuan Tujuan pembelajaran pelajaran tersebut ya. disampaikan. Sedangkan Mm, kegiatan intinya saya lebih menggunakan metode PBL karena apa? BEL Metode ya, ya model PBL ya. problem based learning. Karena metode PBL ini apa namanya lebih mengarah aktifnya itu ke siswa. Mm, Jadi saya sebagai guru hanya mendampingi siswa saja dan jika ada kesulitan baru saya memecahkan masalah terhadap materi yang mereka bahas ya. tersebut. Nah, Mm. Terus sedangkan di akhir di akhir pembelajaran. pembelajaran saya menggunakan melakukan refleksi terlebih dahulu terhadap materinya hari Mm, ini, lalu memberikan kesimpulan materi hari ini. Setelah itu saya melakukan oh, salam penutup menutup pada ya kegiatan pembelajaran. pembelajaran. Iya, Udah bagus Bu Rindi ini. ya, Tinggal kita lihat besok ya, iya, semoga antusiasnya lancar. anak-anak Iya, ya.
Persiapan tertulis mungkin butuh media atau sesuatu perangkat yang lain yang disiapkan? Oh, Apa saja, Bu sangat Rindi? butuh. Pertama yang disiapkan itu seperti RPP Nah, dulu, RPP menyiapkan ya? RPP 3 jam pelajaran. Mhm, Setelah itu saya menyiapkan juga LKPD agar waktu eh, ngasih tugas ya? Tugas evaluasi terhadap kelompok. murid tadi sudah jelas. Nah, Mhm, lalu saya menyiapkan media pembelajaran. media. Ada juga video di Mhm, situ, ada juga gambar dan buku referensi nah, lainnya. Dan yang akhir saya menyiapkan rubrik penilaian. penilaian. Ya, Dari tadi, apa namanya, media yang disiapkan, otomatis Bu Rindi sudah memfasilitasi anak-anak dalam diferensiasi ya, iya, iya, pembelajaran benar sekali diferensiasi. ya. Betul Bu Rindi, bagus. Materi yang dianggap sulit mungkin oleh siswa di KD ini atau di tema ini apa Bu Rindi? Ya, Kira-kira bisa dijelaskan? oke. Materi yang dianggap sulit siswa itu yaitu tadi pada tema kedudukan pembukaan ini, tapi Mhm, pada bagian yang kesadaran pembukaan mhm, Undang-Undang Dasar. Karena apa? Untuk menerapkan mereka dalam kehidupan mhm, sehari-hari itu sangat susah. Mereka ngomongnya, iya Bu, mudah. mhm. Tapi nyatanya setelah dilakukan tugas dari rumah, dikasih tugas kelompok, Tugas itu kelompok, mereka penerapannya sangat susah itu tadi. kesulitan Ya, ya. kesulitan. Jadi itu saya harus memecahkan di dalam kelas lagi untuk mengasih arahan lagi Mhm, kepada peserta mhm. didik tersebut. Memberikan contoh lah harus Iya, seperti apa tugas yang harus diselesaikan begitu iya, ya Bu Rindi. iya. Heeh. Lalu kompetensi apa nih yang bisa dimiliki siswa setelah mereka mengikuti pembelajaran yang akan direncanakan besok ini Bu Rindi? Ya, jadi kompetensi yang dimiliki siswa itu harapan saya, siswa itu bisa berpikir kritis, Berpikir lebih kritis. aktif lagi untuk Mhm, mengasah kemampuannya, ya. bekerja sama dalam kelompok, Mhm, dan mengembangkan kreativitas yang mereka punya itu. mhm. Dan saya harap bisa dimaksimalkan kreativitas yang dimiliki setiap Iya, peserta didik. karena masing-masing anak kan memang berbeda Iya, ya. iya, Cara berpikirnya berbeda. Ya, bagus Bu Rindi. Eh, Kira-kira nih dari pembelajaran itu dalam satu kelas kan tidak semuanya sama. iya. Pasti ada yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Nah, ini langkah apa yang dilakukan Bu Rindi untuk perhatian khusus ini kepada siswa pada saat pembelajaran itu? Ada tentunya Mhm, siswa yang mendapatkan perhatian khusus, contohnya di sini ada murid yang inklusi. inklusi Jadi ya. saya harus Mhm, melakukan pendekatan terhadap mhm, murid tersebut dan mereka jauh berbeda dengan temannya. Jadi saya harus bedakan pembelajaran dengan anak mhm. inklusi tersebut. Berarti saya harus melakukan lebih pendekatan terhadap anak tersebut Iya, agar mereka mau mengikuti pembelajaran iya. tersebut. Selain ke personnya, ke anaknya, di materi mungkin Bu Rindi bisa menganalisa ini kayaknya sulit ini untuk anak-anak. Iya, Gitu ya. Sudah iya. ada langkah ya Sudah ada untuk langkahnya. menangani itu Iya, ya. untuk Ya, menangani ya, itu. bagus. Baik, terima kasih Bu Rindi. Dari kegiatan praobservasi ini saya sudah punya gambaran nih untuk Iya, besok seperti apa. iya. Ya mudah-mudahan lancar dan Amin, anak-anak amin. bisa melaksanakan kegiatan di kelas itu secara optimal ya. Iya, Sesuai harapan Bu Rindi dari tadi awal yang disampaikan, kompetensi yang ingin dikembangkan untuk anak-anak itu komunikasi, keterampilan ya iya, berkomunikasi, kemudian bernalar kritisnya gitu. Oke, terima kasih Bu Rindi. iya, Sampai ketemu besok di iya. kegiatan. Oke, terima Oke. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semuanya? Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu ingin berdoa terlebih dulu. Ayo Zainul tolong dipimpin untuk berdoa. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini siapa yang tidak
Betul sekali. Jadi, Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu merupakan hukum dasar yang tertulis dan merupakan tata urutan tertinggi di Indonesia. Habis ini Ibu akan berikan kalian video. Coba kalian analisa tentang apa sih video berikut ini. Ya. Sebelum maju ada beberapa kasus tentang pelanggaran undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang juga menjadi viral di Indonesia. Kasus ini juga membawa mereka ke jalur hukum karena terkait dengan nama baik dan kerugian perusahaan dan transfer. Sudah. Nah, ini tadi beberapa studi kasus yang Ibu tunjukkan. Angkat tangannya. Ya, Ria dulu. Coba apa Ria? Oh iya, Vanisia dulu coba. Saya ingin menanggapi kasus Alexander tadi. Ya, gimana? Menurut saya Alexander memang Alexander itu pantas saja dijatuhi hukuman. Ada status yang seharusnya dia bertanggung jawab atas hal itu. Oleh karena itu dia sangat patut dijatuhi sesuai pasal-pasal. Sudah? Tidak. Siapa lagi selain Vanisia? Oke, Tiara. Coba Tiara. Tolong maskernya dibuka dulu Tiara, agar lebih leluasa untuk menyampaikan pendapatnya. Saya ingin menanggapi tentang tanggapan penghinaan kepada DPR. Oke. Terdapat pasal menegaskan bagi masyarakat yang menghina seperti anggota DPR, polisi, jaksa, hingga wali kota bisa dipenjara pada pasal 353 ayat 1, di mana berbunyi setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kuasa umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Oleh karena itu, apabila melakukan perbuatan menghina maka dipidana berdasarkan Ya, pendapat kalian sangat luar biasa. Nah, kenapa di situ undang-undang ITE itu sangat penting? Karena apa? Tapi kalau kalian dituntut gimana? Iya kan? Kalau si orangnya tersebut tidak terima. Baik, sekarang Ibu akan menuju ke materinya. Sebelum ke materi, Ibu akan membacakan kompetensi dasarnya terlebih dulu. Nah, di sini kompetensi dasarnya yaitu menelaah makna kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional. Nah, tujuan pembelajarannya di sini ada 2, yaitu peserta didik mengidentifikasi
ini semua itu ya ada perubahan. Kan selama ini Undang-Undang Dasar itu hanya berubah berapa kali amandemen? Oke, benar 4 kali amandemen. Tetapi itu yang dirubah itu hanya pasal-pasalnya saja. Kalau pembukaannya itu masih tetap. Nah, jadi mengalami perubahan selamanya ini adalah pasal-pasalnya saja. Kalau pembukaannya masih sama, ya. Nah, seterusnya selain sistematika ini ada pembukaan, data buku, penjelas, sedangkan sesudah amandemen ada pembukaan dan pasal-pasal. Habis ini kalian bandingkan antara pembukaan undang-undang dengan proklamasi. Iya, alinea mana yang sama dengan undang-undang dengan proklamasi? Ya, oke. Nah, selanjutnya di sini apa kedudukan pembukaan itu? Kedudukan pembukaan. Coba angkat tangan. Siapa yang mau jawab? Apa aja kedudukan pembukaan? Oke, Andika, coba Andika. Kedudukan pembukaan: 1. Kaidah fundamental tidak bisa diubah. 2. Tidak bisa dipisahkan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, di sini kedudukan pembukaan itu yang pertama itu ada kaidah fundamental tadi atau tidak bisa diubah. Ya, anak-anak, untuk mengubah Undang-Undang Dasar itu bukan hanya sembarangan orang, tetapi sudah ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, DPR dan DPRD, ya kan? Jadi nggak semudah itu untuk merubah undang-undang. Sedangkan yang merubah undang-undang itu harus dimusyawarahkan dulu. Seperti itu. Makanya kenapa selama ini Undang-Undang Dasar itu yang berubah hanya pasalnya aja. Sedangkan pembukaannya di sini masih tetap sama, iya kan? Oke. Oke, apa sih menurutnya Cynthia apa? Pada alinea pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi alasan pernyataan proklamasi kemerdekaan, Ya. bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Oke. Yang kedua, pada alinea kedua berisi perjuangan untuk kemerdekaan. Nah, jadi hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 mempunyai korelasi jelas, yaitu mengandung arti bahwa sejak tanggal 17 Agustus tahun 1945 secara resmi bangsa dan negara Indonesia berdiri sendiri, terbebas dari belenggu penjajah bangsa asing. Itu mungkin menurut saya. Oke, betul sekali, tepuk tangan untuk Cynthia. Jadi kesimpulannya hubungan pembukaan dengan proklamasi itu adalah anak-anak. Pembukaan merupakan amanat dari proklamasi, ya kan? Nah, hanya pembukaan itu hanya lebih detail, sedangkan proklamasi itu kan hanya singkat kan, iya kan? Nah, yang lebih detail lagi itu di pembukaannya. Baik. Dari materi yang Ibu jelaskan tadi ya, apa ada yang kurang dimengerti? Sudah? Oke, kalau seperti itu berhubung kalian sudah dibuat kelompok, Ibu akan memberikan lembar LKPD-nya ya.
akan kalian jawab. Paham? Bisa semuanya ya? Harus berani tampil pokoknya. Oke? Oke, terkait tugas ini anak-anak, kalian boleh mencari informasi dari HP menggunakan Google, dan yang kedua bisa dari sumber buku PPKN tersebut. Jadi di situ nanti banyak pendapat, tapi yang ditampilkan nanti di depan yaitu dengan pendapatnya kalian sendiri. Lebih bagus kalian ambil intinya apa di situ, dan nanti pendapat kalian yang dipresentasikan. Oke, Pak? Oke, berhubung waktunya sudah habis untuk berdiskusi, silakan yang siap maju. Kelompoknya siapa dulu? Oke, kelompoknya Cynthia. Kenapa Cynthia? Oh boleh, silakan. Silakan kelompoknya Cynthia untuk maju menampilkan presentasinya yang sudah dia kerjakan dengan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang akibat apabila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 digunakan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat rumusan yang otentik atau asli. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini diibaratkan sebagai dasar atau fondasi suatu negara. Nah, jika fondasi tersebut diubah atau dihilangkan, maka negara akan rawan runtuh dan hancur. Sama halnya dengan rumah yang jika fondasinya dibongkar, maka rumah tersebut akan roboh atau runtuh. Nah, oleh karena itu, jika pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 diubah, maka kemungkinan Indonesia tidak ada lagi dan akan menjadi negara baru dengan konstitusi yang berbeda. Berikut adalah akibat apabila Undang-Undang Dasar tahun 1945 seperti menyebarkan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merupakan negara kedaulatan sejak diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 tersebut. Nah, jadi dengan pendapat kami tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Kelompok yang kelompok ya, kelompok dari kelompok mana dan namanya siapa? Silakan. Silakan teman-teman. Perkenalkan, saya Vanessa Permana dari kelompok 2 ingin bertanya. Siapa yang berhak mengubah undang-undang dan bagaimana sikapmu terhadap? Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Vanessa dari kelompok 2. Nah, jadi yang berhak mengubah Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan persetujuan Presiden. Aurelia tanya apa gimana Aurelia? Menanggapi. Oh, menanggapi. Oke, sekaligus
bertanggung jawab dan melaksanakan tugas-tugas dengan baik apabila menjadi petugas upacara bendera. Yang ketiga, menghormati dan mematuhi perintah guru di sekolah. Yang keempat, masuk tepat waktu saat berangkat ke sekolah. Selanjutnya kita akan membacakan tentang perumusan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini. 1. Lingkungan masyarakat. 1. Pembukaan membantu memberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi keluarga miskin untuk meningkatkan kecerdasan bangsa. 2. Melakukan kegiatan musyawarah dengan warga apabila ingin menyelesaikan suatu yang besar untuk kepentingan bersama bagi masyarakat. 3. Sikap maaf dan adab. 4. Ikut meringankan beban pikir fakir miskin dengan Bertanya dari presentasi kami. Silakan Tias, mau bertanya apa Tias? Menurut pendapatku sendiri, sebutkan contoh tentang perwujudan UUD NRI tahun 1945 di lingkungan sekolah dan juga masyarakat. Jadi kita harus menerapkan sikap jujur, toleransi dengan yang berbeda agama, rajin belajar dan tidak mencontek selama ujian berlangsung, dan tidak boleh mencela ketika guru sedang menerangkan ujian. Ada lagi. Silakan Inisia. Saya setuju dengan pendapat kelompok dari kalian. Cuman saya tambahkan sedikit bahwa perwujudan ini, bahwa perwujudan di lingkungan sekolah seperti memiliki sifat yang sopan, santun, dan juga jujur untuk seluruh elemen yang berada pada lingkungan sekolah. Dalam hal ini, bapak dan ibu guru juga, sehingga akan terbentuknya sebuah kedamaian. Menjadi siswa yang rajin belajar sehingga akan mendukung tujuan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan di lingkungan masyarakat, seperti saling menghormati seluruh masyarakat sehingga akan terbentuk sebuah lingkungan yang damai dan juga akan saling menghargai antara yang satu dengan yang lainnya. Mengadakan kegiatan pelatihan yang akan digunakan untuk orang yang tidak mampu guna untuk dapat meningkatkan kemampuan yang dimiliki sehingga akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan sejahtera. Sudah Inisia. Gimana sih? Jadi kesimpulan yang dapat kita simpulkan adalah Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pedoman hukum di Indonesia dan pedoman bagi keteraturan hidup bermasyarakat. Undang-Undang Dasar 1945 akan mengarahkan hidup kita menjadi teratur, sejahtera, damai, jujur, dan adil. Jika tidak ada undang-undang dasar, maka kehidupan kita menjadi kacau balau, tidak sejahtera, dan konflik dari mana-mana. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Baik, Bu Rindi akan mengambil kesimpulan materi hari ini dan hasil presentasi teman-teman kalian. Bagaimana jika undang-undang itu dirubah? Bagaimana sikap yang akan kalian lakukan? Nah, jika undang-undang itu dirubah, itu akan merusak tatanan negara, akan merusak falsafah negara. Apalagi suku, budaya, etnis itu tidak akan bersatu, tetapi mereka akan terpecah belah. Oke. Dan bagaimana perwujudan undang-undang di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat? Baik, kita di dunia ini sangat saling menghargai satu sama lain. Jadi kita harus menghargai pendapat orang lain, harus menghargai perilaku orang lain. Karena apa? Kita berhadapan dengan undang-undang dasar. Sudah Bu Rindi tunjukkan lagi lewat video tadi, jika kalian salah upload status, mudah menyebarkan berita hoax, apa dampaknya yang kalian hadapi. Sudah mengerti itu semua?
Selamat pagi, Bu Rindi. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Keluarga Iya, sehat ya? alhamdulillah sehat. Kita butuh waktu ngobrol nih, Bu Rindi, beberapa Iya, menit saja. iya, Kaitannya dengan kegiatan pasca observasi. Kemarin kan ya, Bu Rindi sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Kebetulan saya yang melakukan observasinya. iya. Ya, langsung ke hal-hal yang perlu kita bahas, Bu Rindi. Pertama, bagaimana nih kesan Bu Rindi setelah menyajikan atau melakukan praktek pembelajaran kemarin? Apakah sudah sesuai dengan perencanaan yang disusun oleh Bu Rindi? Ya, kesan saya waktu itu saya merasa senang dan puas karena anak-anak merasa antusias untuk mengikuti pembelajaran PPKN yang saya ajarkan. Dan alhamdulillah rencana pembelajarannya sudah sesuai dengan RPP tersebut. Alhamdulillah ya, sudah sesuai ya menurut Iya, Bu Rindi. sesuai. Bisa diceritakan Bu Rindi hal-hal yang menurut Bu Rindi sudah memuaskan itu apa saja? Baik, di awal pembelajaran saat melakukan pemantik, alhamdulillah siswa merespon dengan baik kapan saya waktu pembelajaran minggu lalu. Nah, pada saat kegiatan inti, mereka melakukan kerja kelompok dan saling berdiskusi bahwa saat waktu pembelajaran hampir selesai, marah mereka itu kekurangan waktu dan mereka untuk untuk ada beberapa kelompok yang belum maju ya. Iya, ada beberapa kelompok yang belum maju waktu itu. Jadi minta nambah waktu. Iya, betul. Yang kemarin sangat antusias sepertinya Bu. Alhamdulillah sangat antusias anak-anak. Ya, terlihat sekali kemarin ya seperti itu. Bagaimana perkiraan Bu Rindi mengenai ketercapaian kompetensi siswanya terutama? Oh ya, ketercapaian kompetensi siswa menurut saya sebagian besar itu sudah tercapai karena saat presentasi semua anggota kelompok menyampaikan hasil diskusinya dengan baik, dengan lancar. Mereka itu menunjukkan kepemimpinan terhadap kerja kelompok tersebut sehingga komunikasi antar kelompok itu dan audien itu sangat baik dan lancar. Terlihat sekali ya kemarin. Iya. Yang diminta Bu Rindi kan kecakapan, keterampilan komunikasi. Iya, dan bernalar kritisnya anak-anak tersebut. Ya. Terlihat ketika diskusi kelompok, kemudian ketika temannya presentasi, ada yang bertanya dari kelompok lain. Iya. Ya, luar biasa ini Bu Rindi. Adakah hal-hal yang menurut Bu Rindi dirasa kurang ketika praktek kemarin? Pastinya ada. Pastinya ada karena ada beberapa anggota itu anaknya itu masih pasif dan kurang aktif ya di kelompok tersebut. Entah mereka itu enggak nyaman dengan kelompoknya dan sehingga mereka itu asik dengan dirinya sendiri. Jadi membuat kesibukan dengan dirinya sendiri daripada dengan kelompok tersebut, seperti itu. Berarti ada sesuatu yang perlu didalami. Pastinya ada. Tapi dari persentase kan tidak terlalu banyak. Iya, tidak terlalu banyak, hanya beberapa anak saja. Dari satu kelompok itu 1-2 anak mungkin ya. Iya. Lalu untuk mengatasi permasalahan itu kan suatu hambatan lah, hambatan dalam proses pembelajaran. Adakah alternatif yang menurut Bu Rindi akan lakukan untuk mengatasi permasalahan anak tersebut? Ada, saya melakukan pendekatan tersebut secara individual, menggali apa kendalanya dari anak tersebut. Setelah mereka menceritakan kendalanya dari beberapa anak tadi, akhirnya saya timbullah untuk muncul solusinya untuk anak tersebut agar mereka ikut aktif mengikuti pembelajaran kelompok. Ya, mungkin banyak hal kan ya. Iya. Banyak hal, bukan berarti anak tersebut tidak suka mata pelajaran PKN. Iya. Mungkin dalam satu kelompok itu dia ada sedikit bermasalah dengan temannya, itu juga perlu digali. Iya, betul. Mungkin kurang nyaman dengan temannya. Ini bisa dilakukan ya Bu Rindi ya? Bisa. Iya, sangat bisa. Iya. Baik. Kita bincang-bincang lagi mengidentifikasi nih hal-hal yang sekiranya menurut Bu Rindi sudah sukses dan hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi.
bisa diceritakan Bu Rindi hal-hal Ya. yang sudah dianggap mantap lah. Dalam pembelajaran PPKN tadi sudah baik, tetapi ada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan didesain dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Karena saya menerapkan untuk selalu berkomunikasi, bernalar kritis, saya minta untuk anak-anak itu selalu meningkatkan kreativitas mereka dalam belajar tersebut. Lalu yang perlu ditingkatkan? Yang saya tingkatkan yaitu untuk keterampilan berkomunikasinya tadi, Pak. Itu iya, karena apa? Kadang setiap anak kan kadang malu untuk ngomong sama temennya itu, untuk mengemukakan pendapat sama temennya aja kadang mereka malu-malu kalau enggak gurunya yang mendorong untuk menggerakkan, ayo pasti kamu bisa. Kayak gitu. Untuk ngasih support atau semangat lah kepada siswa tersebut. Iya. Lagi ketika presentasi. Iya itu. Caranya anak-anak berbeda-beda. Iya. Betul Bu Rindi, dengan berdiferensiasi tadi berarti Bu Rindi nanti akan menyiapkan kebutuhan belajarnya anak-anak tersebut. Kaitannya dengan minatnya, kaitannya dengan profilnya. Iya. Mungkin anak yang malu bicara di depan, nah, profil belajar mereka itu perlu ditelusuri kemana. Iya, benar. Peningkatan ya. Iya. Baik Bu Rindi, yang terakhir nih, apa yang Bu Rindi sarankan untuk dilaksanakan pada pertemuan berikutnya, pertemuan pembelajaran berikutnya, kaitannya dengan anak tadi, beberapa anak yang masih kurang fokus, kemudian anak-anak yang sudah aktif, mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan Bu Rindi. Baik, di sini dalam pembelajarannya dulu saya melakukan tetap masih berdiferensiasi, cuma lebih baiknya pasti ada pemenuhan kebutuhan belajar yang sangat beragam. Jadi saya harus tahu mana siswa yang aktif, mana siswa yang tidak aktif. Jadi itu PR saya untuk menangani anak-anak yang kurang aktif tersebut ya. Jadi saya harus sangat meningkatkan belajarnya mereka agar anak yang kurang aktif tadi mengikuti pembelajaran saya dengan antusias. Berarti beberapa anak tadi akan segera dilakukan dulu ya? Iya, akan segera dilakukan. Diidentifikasi masalahnya apa secara individu ya. Iya, jadi, benar. ketika mereka curhat, disitulah muncul solusi. Iya, muncullah solusi. Harus membuat desain pembelajaran seperti apa. Iya, benar. Siap. Semoga sukses ya Bu. Iya, amin. Kemarin saya melihat anak-anak antusias sekali dalam pembelajaran. Ini menunjukkan bahwa mereka secara umum sangat menyukai pembelajaran di kelas bersama Bu Rindi. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya. Saya rasa itu Bu Rindi bincang-bincang kita pagi ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Semoga sukses. Amin, sukses selalu ya Pak ya.